Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Dimas Kisan Septiano dengan NIM 4242341 dan teman saya yaitu Yohanes Tariga dengan NIM 64241963 dan Raihan Hidayat dengan NIM 64241958. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yaitu pengaruh disiplin kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Sumber Kembar Makmur Jaya. Oke, di sini latar belakang yaitu dinamika industri konstruksi nasional yang berkembang pesat mendorong peningkatan kebutuhan akan material inovatif seperti baja ringan yang tahan korosi dan praktis. Sebagai entitas yang bergerak di sektor distribusi material tersebut, CV Sumber Kembar Makmur Jaya sangat bergantung pada produktivitas sumber daya manusianya, terutama pada divisi penjualan dan operasional. Upaya mempertahankan kualitas layanan dan pencapaian target pasar memerlukan pengelolaan terencana terhadap faktor-faktor internal karyawan. Disiplin kerja dan kompetensi individu diidentifikasi sebagai pilar utama yang secara teoritis menentukan operasional. Di sini rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu rumusan masalah yang pertama yaitu apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada CV Sumber Kembar Makmur Jaya. Yang kedua, apakah kompetensi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada CV Sumber Kembar Makmur Jaya. Yang ketiga yaitu apakah disiplin kerja dan kompetensi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV Sumber Kembar Makmur Jaya. Di sini tujuan penelitian yaitu pertama menganalisis pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh kompetensi kerja parsial terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kompetensi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Di sini ada pengertian disiplin kerja yaitu secara konseptual disiplin kerja yaitu proses sosiopsikologis yang mendalam bertujuan untuk membentuk karakter, komitmen dan kesetiaan serta rasa kewajiban moral pegawai terhadap landscape pekerjaannya. Jenis-jenis disiplin kerja yaitu di sini pertama disiplin preventif atau pencegahan. Langkah awal manajemen agar pelanggaran tidak terjadi dengan cara pengenalan aturan, pelatihan, dan contoh disiplin yang baik. Disiplin korektif atau perbaikan merupakan tindakan lanjutan setelah pelanggaran dengan tujuan memperbaiki perilaku karyawan agar kembali sesuai dengan aturan. Di sini ada indikator disiplin kerja. Itu 5 pengukuran utama: kehadiran, ketaatan pada aturan, produktivitas, kualitas, dan hasil kerja, serta sikap saat berinteraksi di lingkungan kerja. Pengertian kompetensi kerja yaitu pertama merupakan kapasitas komprehensif seseorang karyawan yang tersusun atas perpaduan sinergis antara pengetahuan, keterampilan, dan ketenangan untuk mengeksekusi peran pekerjaan dengan standar keunggulan tertentu. Model-model kompetensi kerja di sini yaitu mengadopsi model gunung es, Iceberg Model oleh Spencer, yang membagi kompetensi menjadi bagian terlihat di permukaan dan tersembunyi. Terlihat di permukaan pengetahuan dan keterampilan teknis tersembunyi, konsep diri, sifat bawaan, dan motif pendorong utama. Indikator kompetensi kerja yaitu dia diukur melalui taxonomy KSA, knowledge, skills, attitude. 1. Knowledge yaitu pengetahuan, pemahaman standar operating prosedur atau SOP, dan penguasaan info produk. Kedua yaitu skill atau keterampilan meliputi hard skill, teknis dan operasional dan soft skill, sosial, pemecah masalah, komunikasi, dan negosiasi. Ketiga yaitu attitude, sikap kerja, proaktivitas, komitmen, ketahanan stres, dan etika pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hidayat dengan NIM 64241958. Dan selanjutnya di sini ada pengertian kinerja karyawan, yaitu kinerja atau job performance adalah potret tingkat perolehan keberhasilan atau hasil aktual fisik dan mental seorang karyawan dalam menjalankan mandat tanggung jawab pekerjaannya pada periode tertentu. Dan di sini ada indikator kinerja karyawan yang terdiri atas 6 dimensi ukuran, yaitu yang pertama ada kuantitas kerja, yang kedua
kedua ada kualitas kerja, yang ketiga ada ketetapan waktu, yang keempat ada tanggung jawab dan keadaan, yang kelima ada inisiatif atau inovasi dan kreativitas, yang keenam ada serta kerjasama dan sikap kerja. Dan di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada H1, yaitu pengaruh parsial. HO1 tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi variabel disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dan HA1 itu terdapat pengaruh positif dan signifikan dari implementasi variabel disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Di sini ada H2, yaitu pengaruh parsial. HO2 tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi variabel kompetensi kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, dan di sini ada HA2, itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi variabel kompetensi kerja secara parsial terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dan terakhir di sini ada HA3, itu pengaruh simultan. HO3 ini tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi variabel disiplin kerja dan kompetensi kerja secara simultan terhadap peningkatan kerja karyawan. Dan HA3 itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi variabel disiplin kerja dan kompetensi kerja secara simultan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dan sini ada rangka berpikir, itu yang pertama disiplin kerja, kompetensi kerja, dan kinerja karyawan. Selanjutnya sini ada populasi dan simpel. Itu pada penelitian ini populasi si visum berkembang Jaya adalah 35 orang, dan teknik sampling yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh atau sensus, yang berarti 35 orang atau responden tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini. Dan sini ada hasil uji deskriptif. Di sini ada usia dan ada pendidikan terakhirnya juga. Di usia ini kita ada pilihan usia bagi responden dan ada presentasinya. Di pemilihan usia bagi responden ini kita untuk umur yang 20 mencapai 25 itu presentasinya itu sebesar 62,9%, dan untuk usia yang 26 sampai 30 itu presentasinya 14,3%, dan untuk umur yang 31 sampai 35 untuk presentasinya yaitu 11,4%, dan yang terakhir itu di atas 35 untuk presentasinya yaitu 11,4%. Dan di sini untuk pendidikan terakhir ada pilihan pendidikan terakhir bagi responden dan ada presentasinya juga. Yang pertama di sini ada SD pendidikan terakhir, itu presentasinya 0. Yang kedua sini ada SMP, untuk presentasinya itu 57%, dan di sini ada SMA, itu presentasinya 88,8%, dan untuk perguruan tinggi atau perkuliahan di sini ada presentasinya ada 5,3%. Nama saya Aristarja dengan NIM 642411963. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang sudah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara menguji SPSS dari data yang kami pakai untuk penelitian ini. Yang pertama, kalian harus menginput data dari Excel kalian yang sudah kalian tabulasikan datanya di dalam SPSS. Oke, uji yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas gunanya untuk menguji apakah pernyataan di dalam kuesioner kalian dinyatakan valid atau tidak. Dan untuk penelitian kami, batas pengujiannya yaitu nilai R tabelnya 0,334, yang berarti hasil dari pengujiannya kita harus di atas 0,334. Oke, cara pertama adalah klik analyze, lalu correlate, setelah itu klik bivariate, setelah itu kalian masukkan data dari X1 sampai
data X dari X1.1 sampai X1, lalu kalian masukkan ke variabel, lalu nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa baca data yang di sebelah kanan ini, yang percent correlation-nya, yang di paling kanan. Bisa kita lihat di sini bahwa X1.1 ini adalah 700, 0,700, 0,803, 0,621, 0,644. Yang berarti data dari X1 ini dinyatakan valid. Dan untuk X2 juga sama, kita harus memindahkan ini ke kiri terlebih dahulu. Lalu kalian masukkan data dari X2-nya. Oke, di sini sudah ada datanya. X1 adalah 0,667, 0,478, 0,808, 0,750. Oke, berarti data pernyataan di dalam sini juga dinyatakan valid. Oke, berikutnya kita uji yang G-nya. Caranya sama seperti tadi ya. Di sini sudah muncul hasilnya. Y1-nya sama dengan 0,569, 0,687, 0,442, 0,501, dan seterusnya. Dan di sini tidak ada yang di bawah 0,334 R hitungnya. Maka dapat dinyatakan seluruh data dari X1.1 sampai Y itu semuanya valid. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas. Caranya adalah kalian klik Analyze, klik Scale, dan klik Reliability Analysis. Caranya sama seperti tadi. Yang berbeda adalah kalian tidak perlu memasukkan totalnya atau si X1-nya, hanya si pernyataan si kuesionernya aja, X1.1 sampai X1.4 untuk case saya. Lalu kalian masukkan ke item, lalu kalian klik. Nah, cara menilai data kalian reliable atau enggak itu cara bacanya gampang banget. Kalian tuh lihat nilai yang paling bawah ini, ada nilai kurang baca alpha. Nilai kurang baca alpha minimum untuk data kalian dinyatakan reliable atau setiap pertanyaan kalian dinyatakan reliable adalah kurang baca alpha kalian harus di atas 0,6. Dan karena di sini di penelitian kami ini X1-nya 0,637, maka data kami dinyatakan reliable. Lalu berikutnya kita uji yang X2-nya, Analyze Scale Reliability Analysis. Yap, berikutnya hasilnya juga 0,619 dan berarti data ini juga reliable. Lalu berikutnya kita uji yang Y. Ya, kita bisa lihat di sini nilai Y-nya adalah 0,688. Yang berarti semua data ini dinyatakan reliable. Oke, selanjutnya kita menguji normalitas ya. Normalitas ini termasuk uji asumsi klasik. Di sini kita menggunakan one sample Kolmogorov. Nah, kalau tadi kita harus masukkan data satu persatu butir pernyataannya. Kalau di uji asumsi klasik sampai uji hipotesis, data yang kita pakai adalah data yang sudah ditotalkan atau total hasil dari kuesioner kalian. Seperti ini. Jika tadi kalian memakai data dari sini sampai sini, misalnya untuk S1 sampai sini, sampai total. Tapi jika kalian uji asumsi klasik dan hipotesis, kalian hanya memakai data yang totalnya saja, seperti yang ini, dan yang ini. Jadi kita kembali, kita langsung saja uji normalitasnya. Yang pertama adalah analyze. Lalu kalian masuk ke regression, kalian masuk ke linear. Habis itu variabel independennya kalian pindahin ke yang di sini kotak independen, variabel dependen, ke variabel dependen. Lalu kalian masuk ke save, habis itu kalian centang unstandardize yang di residuals, habis itu kalian continue, kalian oke. Ya, setelah ini kita bisa skip, nanti akan muncul data baru berupa residual 1. Setelah muncul data residual 1, kalian tinggal klik analyze, lalu ke non-parametric test. Setelah itu kalian ke legacy dialogs, pilih yang one sample TS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Setelah itu kalian masukkan yang unstandardized residualnya, kalian masukkan hanya yang data ini saja ya, yang tadi baru muncul pada saat kalian uji yang sebelumnya. Nah,
Sini ada muncul data dari konsep Kolmogorov-Smirnov test. Cara membacanya adalah kalian baca dari asim sig2 sig2 tail. Dari ini KPI dapat nilai 0,80 0,080, dan jika data ini di bawah 0,080, jika data ini di bawah 0,050, maka data ini dinyatakan tidak terdistribusi dengan normal. Tapi jika data ini berada di atas 0,050, maka dinyatakan data ini terdistribusi dengan normal. Dan karena data kami menghasilkan 0,080, maka dinyatakan data kami berdistribusi dengan normal. Oke, selanjutnya kita uji multikolinearitas. Caranya adalah analyze, lalu regression, habis itu linear. Lalu kalian matikan dulu ya, habis itu klik continue. Setelah itu kalian masuk ke statistik, lalu centang bagian collinearity diagnostic. Setelah itu kalian klik continue. Lalu oke. Yep, data yang dibaca di sini adalah data yang ini, yang koefisien A. Cara membaca datanya adalah kalian lihat dari nilai toleransi dan fifth-nya. Jika nilai toleransinya berada di atas 0,10 atau 0,100 dan nilai fifth berada di bawah 10, maka dapat dinyatakan bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan yang berlebihan antara sesama variabel independen atau X1 dan X2 ya, buat di penelitian kami. Dan ini karena nilai toleransi kami 0,9 atau 0,90 atau 0,900 dan nilai fifth kami adalah 1,058, maka dapat dinyatakan data yang kami gunakan ini, data pernyataan yang kami gunakan ini itu tidak memiliki hubungan yang berlebihan antara sesama variabel. Yang berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Cara yang pertama adalah transform, lalu compute variabel, lalu kita ketik di target variabelnya abs underscore res. Habis itu data standardized residualnya kalian pindahin ke kanan, lalu di depannya kalian ketik abs, kalian tambahkan buka kurung dan tutup kurung, lalu kalian oke. Kalian buka lagi data kalian dan akan muncul data baru berupa abs residual. Lalu langkah berikutnya adalah klik analyze, klik regression, kembali lagi ke linear, lalu kalian pindahkan y-nya dan masukkan variabel baru yang kalian dapat tadi setelah compute variabel, yaitu abs residual. Sebelum itu kalian matikan dulu ya tadi si fitur collinearity diagnostiknya. So itu oke. Yang dibaca adalah koefisien A yang ini ya untuk uji heteroskedastisitas. Di sini hasil nilai signifikansinya adalah 0,771 dan 0,846. Dan karena data ini memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, maka dinyatakan data tersebut atau model regresi tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau homogenitas. Yang berikutnya adalah uji regresi linear berganda atau analisis regresi linear berganda. Kenapa pakai yang berganda? Karena kelompok kami memiliki dua variabel independen. Dari itu kami pakai yang uji atau analisis regresi linear berganda. Hasilnya sebetulnya bisa kalian lihat dari uji multikolinearitas ini tadi ya. Sebenarnya ya, kalian bisa lihat di sini di standardized y-nya. Ini adalah nilai y-nya, y sampai dengan 23,045 ditambah 0,114 X1 ditambah 0,326 X2. Ini adalah nilai Y ketika X1 dan X2-nya adalah 0. Oke, berikutnya kita ke uji F-nya, uji T-nya sorry. Karena uji T-nya sudah ada, kita tidak perlu buat lagi ya teman-teman ya. Kita tinggal cari aja di data yang tadi, karena ini hasil sama. Ini adalah hasil dari uji T-nya. Kita baca dari nilai signifikansinya. Untuk variabel X1, nilai signifikansinya adalah 0,632 dan uji T untuk variabel X2-nya adalah 169, dan jika di bawah 0,05 maka data ini atau variabel X1 kami atau disiplin kerja dan variabel X2 kami kompetensi kerja dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y kami atau kinerja karyawan, karena hasil dari nilai signifikansinya
berada di atas 0,05. Dan jika data ini di bawah 0,05 maka dinyatakan berpengaruh. Dan kenapa hasil ini bisa tidak berpengaruh? Hasil ini diperkuat dengan hasil penelitian yang juga sama yang dilakukan oleh Selvi Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2025, juga penelitian pada Nabila dan Kurniawati pada tahun 2024, bahwa ketika sebuah organisasi atau perusahaan terlalu mementingkan prosedur jam kerja, namun gagal merangkai sistem waktu evaluasi kinerja, maka kehadiran karyawan memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja operasional yang hampir mendekati nol, yaitu sangat kecil. Dan karena ini hipotesis alternatif 1 dan 2 kami ditolak, tapi hipotesis 0 kami diterima, bahwa X1 dan X2 itu tidak berpengaruh secara parsial, karena uji T ini adalah uji parsial, teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah uji F-nya. Uji F-nya kami juga sudah mengeceknya tadi ya, harus sudah ada datanya, jadi tidak perlu buat lagi karena caranya sama ya teman-teman ya. Jika kalian ingin tahu caranya adalah sebenarnya kalian tinggal analyze, regression, linear, dan ini kalian ubah aja yang tadi variabel yang ini diganti jadi sama Y, bisa sudah akan muncul data ini adalah logit T-nya dan nilai hasil logit F-nya. Cara baca juga sama, hasil logit F-nya kita baca dari nilai signifikansinya. Dan karena nilai signifikansi uji F kami, uji F adalah uji simultan ya teman-teman, X1 dan X2 terhadap Y. Dan karena nilai uji F kami, nilai signifikansinya adalah 0,276 dan itu berada di atas 0,05, maka X1 dan X2 juga secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya atau kinerja karyawannya. Kondisi tersebut juga dapat dipahami karena tingkat disiplin kerja yang tinggi tidak selalu berpengaruh dengan peningkatan kinerja karyawan apabila tidak disertai dengan dorongan motivasional yang kuat. Contohnya seperti penambahan gaji atau bonus, insentif segala macamnya. Dan kompetensi kerja juga tidak berpengaruh secara simultan karena sebagian besar aktivitas operasionalnya bertumbuh pada mesin dan teknologi produksi. Hal serupa juga terjadi pada penelitian Diana Wali dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang memberikan justifikasi kuat bahwa kombinasi kepatuhan tata tertib dan pemahaman peran spesifik tidak akan mampu menggerakkan dinamika kinerja secara serempak. Dan jika manajemen perusahaan tidak menyediakan kompensasi kompetitif atau penghargaan yang merangsang kepuasan karyawannya. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan yang mau dimaafkan, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.